Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Faya History. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Oke, langsung saja kita simak kisah yang sangat menarik berikut ini. Akhenaten adalah Fir'aun dinasti ke-18 yang memerintah pada tahun 1353 sebelum Masehi dan sangat terkenal dengan revolusi agama di kerajaan Mesir kuno. Akhenaten mempunyai istri yang sangat terkenal bernama Nefertiti. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai 6 orang anak perempuan, yang salah satunya bernama Akhesenaten. Akhesenaten ini nantinya juga akan menjadi istri pewaris tahta kerajaan Mesir berikutnya. Akhenaten dulunya bernama Amunhotep IV karena dia adalah putra dari Fir'aun Amunhotep III. Dia mengubah namanya menjadi Akhenaten setelah pindah agama dan tidak lagi menyembah dewa Amun, yang merupakan salah satu dewa sesembahan raja-raja Mesir sebelumnya. Aten berarti matahari, yang merupakan simbol dari penguasa alam semesta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak benar bahwa Aten artinya dewa matahari, karena Akhenaten tidak menyembah dewa, tetapi menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video ini, kami akan meluruskan propaganda orang yang membenci agama Tauhid yang dibawa oleh para nabi. Akhenaten pindah agama Tauhid karena mengikuti dakwah Nabi Yusuf alaihissalam yang nama Mesirnya adalah Yusarsif, dan dia menjadi satu-satunya Fir'aun yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhenaten tertarik mengikuti agama Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpi Akhenaten. Akhenaten inilah Fir'aun yang bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, di mana artinya adalah akan tiba 7 masa yang subur, kemudian akan datang 7 tahun musim paceklik. Dan Nabi Yusuf menyarankan untuk membuat lumbung-lumbung gandum dengan persediaan untuk membuat lumbung-lumbung gandum untuk persediaan ketika musim paceklik tiba. Dengan datangnya musim paceklik ini, terbongkarlah semua praktik-praktik jahat para pendeta pemimpin kuil Amun. Karena pendeta juga meniru Nabi Yusuf membuat lumbung gandum sendiri dan memprovokasi rakyat untuk menyimpan gandum di lumbung padi miliknya. Akan tetapi, karena pendeta tidak tahu ilmunya menyimpan gandum, maka setelah 2 tahun gandum-gandum itu pun membusuk dan akhirnya dibuang ke Sungai Nil, yang pada akhirnya kejadian tersebut menjadi bahan tertawaan masyarakat sekitar. Setelah tiba paceklik, terpaksa pendeta memberi gandum di lumbung kerajaan dengan harga yang dipatok sangat tinggi untuk para pendeta.
Pada saat pendeta menukar harta mereka yang tersimpan di kuil-kuil, maka terperanjatlah masyarakat Mesir setelah tahu bahwa harta para pendeta ternyata sangat banyak. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan rakyat Mesir kepada para pendeta yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Ternyata selama ini mereka hanya dijadikan objek untuk memperkaya para pendeta. Selain itu, rakyat Mesir juga menjadi tidak percaya kepada Dewa Amun karena tidak mampu menolong mereka mengatasi musim paceklik. Dari sini jelas ya, ternyata klaim bahwa rakyat Mesir tidak setuju dengan revolusi agama kerajaan Mesir adalah tidak benar. Ketidaksetujuan rakyat Mesir hanya provokasi dari para pendeta pemimpin kuil Amun. Ketidaksetujuan rakyat Mesir hanya provokasi dari para pendeta pemimpin kuil Amun yang kehilangan mata pencahariannya dan propaganda para pembenci agama Tauhid yang dibawa Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sejarah ini, kita juga jadi paham bahwa kecenderungan para pemimpin agama dalam memanfaatkan jamaahnya untuk memperkaya diri itu sudah terjadi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Hal ini kenapa para pendeta mati-matian mempertahankan kesesatan agama mereka meskipun kebenaran nampak sangat begitu nyata. Sekian dulu kisah tentang Akhenaten, sang Fir'aun yang menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.